Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Posma. Pada podcast kali ini kita akan membahas seputar tentang Ma'had Al-Jamiah UIN Antasari Banjarmasin. Sebelumnya perkenalkan, saya Syafiqur Rahman dari bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Forum Silaturahmi Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin periode 2023-2024. Nah, oke. Pada kali ini kita ada kedatangan dari pihak Ma'had Al-Jamiah, yaitu Bapak Husaini. Oke, Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi sebenarnya terima kasih kepada Bapak telah berhadir ke sini untuk ingin menyampaikan tentang seputar Ma'had Al-Jamiah. Dikarenakan mahasiswa baru nanti akan masuk dan mereka pasti akan merasakan yaitu asrama atau Ma'had Al-Jamiah. Nah, jadi sebenarnya saya pertanyakan dulu kepada Bapak, apa sih itu Ma'had Al-Jamiah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Terima kasih atas undangannya. Karena beberapa hari yang lalu kita di kantor itu dapat kunjungan silaturahim dari kawan-kawan Posma. Oh, ini. Nah, kemudian menyerahkan ke pihak kami itu terkait tentang kesediaan untuk menyampaikan hal-hal terkait tentang Ma'had Al-Jamiah. Baik, pertama Ma'had Al-Jamiah itu semua perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN itu sejak 2014 itu oleh Kementerian Agama itu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pendidikan pesantren yang ada di kampus. Jadi kalau kawan-kawan misalnya pergi ke Malang, kuliah di Malang kan, asal dia di KIN, kemudian Palangkaraya itu pasti akan ketemu dengan Ma'had Al-Jamiah. Artinya tidak hanya di UIN Antasari Banjarmasin. Dan terakhir pertemuan Forum Silaturahim Mudir se-Indonesia kemarin kami ikuti di Surabaya di bulan November itu. Nah, itu sudah ada modul resminya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu model-model penyelenggaraan Ma'had di seluruh PTKIN. Nah, hanya saja penyelenggaraan itu berbeda-beda antar kampus misalnya. Kalau di Malang misalnya kan di UIN Maliki Malang itu. Nah, itu program Ma'had itu selama 1 tahun. Jadi semua mahasiswa baru itu wajib mengikuti 1 tahun. Khusus untuk prodi sains itu malah 2 tahun dia. Itu di Malang misalnya kan. Kemudian ada lagi misalnya di Purwokerto. Nah, itu mereka itu sistem pemondokannya itu dulu pernah kita Fakultas Syariah. Pernah ada program namanya mahasiswa itu diikutkan pada program misalnya di Pamangki gitu kan. Kemudian di Relmi. Nah, di Purwokerto itu mirip seperti itu. Jadi semua mahasiswa baru itu ikut program Ma'had, tapi tinggalnya mereka itu di pondok-pondok pesantren di sekitar kampus. Ya. Kemudian misalnya lagi di Tulung Agung, kami pernah ke Tulung Agung karena kan setiap tahun itu rutin pertemuan mudir PTKIN seluruh Indonesia. Malang, Palangkaraya juga ikut, kemudian Samarinda juga ikut kan, termasuk Kalsel. Nah, termasuk Papua juga ikut di situ. Nah, di situ di Tulung Agung itu dia asramanya itu putri. Tapi programnya itu namanya Madin, Madrasah Diniyah. Itu sebelum masuk kuliah reguler, para mahasiswa itu ikut kayak program PBB kita, di kelas-kelas lokal-lokal. Nah, jadi seluruh PTKIN memang terkait dengan aturan itu tadi itu menyelenggarakan Ma'had itu beda-beda.
Tapi sekali lagi bahwa program Ma'had itu adalah program yang diamanahkan kepada PTKIN. Iya, iya. Nah, jadi misalnya ketika kita ingin kuliah di PTKIN, ya, dimanapun itu di seluruh Indonesia, kita akan ketemu dengan Ma'had Al-Jamiah, meskipun dengan format pemondokan yang berbeda-beda. Di tempat kita, sejak misalnya 2014 itu, nah itu sudah mengalami beberapa perubahan kan. Yang ideal memang di Malang karena daya tampung asramanya itu memenuhi kan. Nah, di tempat kita karena daya tampungnya itu tidak memenuhi itu, maka untuk pemondokan sekarang itu di Banjarmasin itu per 2 bulan. Per 2 bulan pemondokan. Kemudian di Banjarbaru itu per semester. Iya, per semester. Programnya per semester. Nah, tapi ke depan oleh Pak Rektor itu memang Ma'had itu dia paling tidak per semester. Nah, jadi di sini rencananya ada lagi pembangunan asrama, terutama untuk kawan-kawan dari Fakultas Usuluddin. Dulu kan PKU ada asramanya, sementara kan PKU ada di Ma'had Al-Jamiah. Nah, nanti ketika sudah selesai itu, baru kemudian kemungkinan Ma'had itu bisa menampung mahasiswa lebih banyak. Nah, kemudian kenapa mahasiswa itu di Ma'had gitu kan? Nah, ini salah satu dari sasaran kinerja yang ada di Renstra. Mahasiswa kawan-kawan Anda baca ya Renstra UIN. Nah, di situ ada sasaran kinerja itu untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman yang moderat. Nah, itu kemudian menjadi diamanahkan ke Ma'had Al-Jamiah. Jadi untuk mengamini itu kemudian Ma'had beberapa kali mengadakan workshop kurikulum, menyusun kurikulum Ma'had, sehingga kemudian lahirlah kurikulum Ma'had yang terbaru kan. Nah, visi Ma'had itu pertama adalah sebagai pusat integrasi ilmu dan amal. Karena problem ya dimanapun kan dunia pendidikan, itu seakan-akan ilmu itu terpisah dari amal. Misalkan contoh sederhananya begini, ketika misalnya kita ditanya, kita sedang ujian akhir kan, ujian akhir ditanya, apa sikap yang baik yang Anda lakukan ketika melihat seorang nenek ingin menyeberang jalan? Itu kan pertanyaan. Nah, pilihan pertanyaan itu adalah A, misalnya mendoakan supaya nenek itu baik-baik saja. B, misalnya acuh tak acuh. C, membantu nenek menyeberang jalan. Tentu semua kita yang memiliki akal pikiran sehat itu akan memilih jawaban C. Nah, itu keilmuan namanya, keilmuan. Nah, apakah misalnya keilmuan itu dia menjelma menjadi tingkah laku atau sifat atau sikap perbuatan, itu perkara lain. Perkara lain. Misalkan ketika kita suatu saat dipertemukan dengan kondisi seperti itu, bisa jadi dalam tindakan nyata kita, pilihan kita itu ada di B, acuh tak acuh saja kita. Nah, gitu kan? Nah, artinya harus ada sebuah usaha dari kampus sebagai penyelenggara pendidikan itu untuk mengoptimalkan supaya ilmu dan amal itu saling bersinergi. Apa yang dipahami itu kemudian dia mampu untuk diamalkan. Dan ketika misalnya kita melihat kitab-kitab klasik itu, kitab-kitab klasik misalnya Imam Al-Ghazali misalnya kan, nah itu niat semua itu bermula dari niat untuk ilmu itu kan dia untuk keridhaan keridhaan Tuhan. Kemudian termasuk di antara keridhaan Tuhan itu adalah niatnya itu supaya bisa diamalkan, supaya ilmu itu bisa diamalkan. Maka atas dasar-dasar itulah kemudian maka Ma'had itu isinya itu adalah sebagai pusat integrasi ilmu dan amal, sehingga nanti kegiatan-kegiatan di Ma'had itu ada teori dan kemudian langsung dipraktekkan. Kita mahasiswa ini tidak masalah terkadang dengan teori kan, tapi permasalahan itu ada pada tataran praktek itu perlu pemeriksaan. Nah, jadi keinginan pimpinan, keinginan lembaga, keinginan universitas itu dengan adanya Ma'had itu mulia, supaya
kita ini tidak seperti yang di dalam di dalam peribahasa itu al-ilmu bila amalin kasyajar bila tanah. Ilmu yang tanpa amal itu seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, jadi memastikan bahwa semua mahasiswa yang masuk di UIN Antasari Banjarmasin ini mereka mendapatkan pengalaman menuntut ilmunya dan mendapatkan pengalaman bagaimana mengamalkan ilmunya, gitu ya. Sehingga itulah usaha upaya-upaya yang diprogram oleh kampus dengan Ma'had Al-Jami'ah itu tadi. Nah, itu. Jadi kita terbiasa. Kalau kita tidak dibiasakan kan kita tidak tahu kan. Nah, misalnya kayak anak kecil itu kan kalau tidak dibiasakan. Iya, makanya Nabi itu misalnya ketika memberikan pesan kepada setiap orang tua, muru auladakum bis-shalah wa hum abnau sab'i sinin. Suruhlah, perintahkanlah anak-anak kalian itu untuk sholat, sedangkan mereka itu berusia 7 tahun. Nah, jadi pada kata muru auladakum itu ada upaya untuk membiasakan anak supaya familiar dengan yang namanya ibadah sholat, gitu ya. Jadi itu landasan yang mengilhami kemudian Ma'had Al-Jami'ah itu visinya itu adalah sebagai pusat integrasi ilmu dan amal. Kemudian misi daripada Ma'had Al-Jami'ah itu pertama adalah karena dia integrasi ilmu dan amal, maka Ma'had Al-Jami'ah itu sebagai pusat pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu dasar keislaman. Karena penting kan ilmu dasar keislaman itu. Karena amal itu tanpa ilmu dia tidak diterima. Sering misalnya guru-guru kita itu mengatakan bahwa al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal dan amal itu mengikutinya. Kalau orang itu beramal tanpa ilmu, maka dia konsekuensinya adalah amalnya tidak diterima. Kalau misalnya ilmu tanpa amal, maka ilmunya itu akan mendorong dia pada akhirnya kepada jurang kebinasaan. Itu kalau tidak diamalkan. Jadi harus sinergi. Nah, kemudian karena institusi UIN Antasari itu sebagai amanah dari pengemban amanah dari Kementerian Agama, maka kemudian Ma'had Al-Jami'ah itu memberikan kepada mahasiswa itu bagaimana memahami agama dengan moderat, gitu ya, Islam wasatiyah. Nah, kemudian supaya kita tidak ekstrim ya. Kemudian supaya kita tidak memusuhi negara kita. Karena kita akan betapa di negara kita ini itu disupport oleh negara. Misalnya mau naik haji kan, kita ada lembaga khusus yang menangani masalah itu. Kemudian dan itu legal. Kemudian kita mau puasa kemudian diatur, gitu ya. Diwadahi supaya kita semua itu bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang kita yakini, dan ini adalah amanah dari undang-undang. Nah, kemudian terakhir karena kita berstudi di UIN Antasari, nah maka kemudian misi dari Ma'had itu bagaimana memberikan motivasi supaya mahasiswa itu semangat dalam mencapai cita-cita di UIN. Nah, nanti programnya ada setting goal, ada success story. Nah, jadi keseluruhan itu diberikan kepada mahasantri sekali lagi dalam kapasitas lembaga kita ini adalah ingin memberikan yang terbaik kepada para mahasiswa. Di samping itu adalah amanah dari Kementerian Agama. Oke, jadi berarti untuk setiap PTKIN yang di bawah Kementerian Agama itu pasti ada Ma'had Al-Jami'ahnya. Oke, tapi untuk menjalankannya atau program itu tergantung PTKIN-nya gimana pelatihannya. Nah, sekarang ini kan kita UIN Antasari Banjarmasin ada 2 kampus nih ya. Ada di Banjarmasin dan ada juga di Banjarbaru. Nah, dan itu kan kalau sekarang ini yang di Banjarmasin itu asramanya cuma 2 bulan ya, dan yang di BJB itu 4 bulan ya. Terus juga kemarin tuh pas saya masih asrama, dan alhamdulillah saya udah lulus di asrama. Nah, kemarin tuh ada kabar dari rektor bahwasanya mungkin di asrama Banjarmasin juga bakalan dijadikan 4 bulan gitu. Itu gimana ya tuh
Ya. Memang keinginan idealnya itu 1 tahun. 2 tahun ya. Iya, idealnya 1 tahun. Selama ini yang menjadi percontohan dari seluruh PTKIN yang tergabung itu selalu Malang. Oh, di Malang. Karena Malang itu konsisten dia menyelenggarakan program MAHAT itu minimal 1 tahun dengan diasramakan. Iya. Bukan seperti misalnya kayak Purwokerto kan dihinapkan, Iya. bukan seperti misalnya Madin di Tulung Agung gitu kan. Tulung Agung itu cuman putri yang asrama, putranya enggak. Ya, tapi semua itu wajib mengikuti program Madin setiap pagi sebelum kuliah reguler. Nah, tapi yang dikehendaki itu adalah ya seperti Malang itu tadi, mahasiswanya semuanya di asrama, kemudian programnya itu 1 tahun dengan beberapa kurikulum yang mereka berikan gitu ya. Nah, gitu idealnya. Nah, tentu misalnya pilihan kita UIN Antasari ini bergerak ke arah sana ya, keinginan itu bergerak karena memang itu disitulah sebenarnya kalau 2014 itu aturannya adalah 1 tahun gitu. Iya. Ya 2014 itu pertama kali Ma'had itu diwajibkan. Oh, pertama kali. Iya, itu aturannya itu 1 tahun. Ya, tapi lagi-lagi karena kendala kita kemarin itu maka cuma bisa 3 bulan saja. 3 bulan sempat ke 1 semester, tapi 1 semester itu ada yang wajib asrama, ada yang bebas asrama. Itu konsekuensinya. Akhirnya kan nggak mengamini keinginan dari Kemenak gitu ya. Karena ada yang memang 1 semester, tapi ada yang wajib asrama, ada yang bebas asrama berdasarkan nilai mereka. Nah, akhirnya kan tidak mengamini juga. Maka kemudian diambillah kita masukkan semuanya ke asrama, tapi karena terkendala kapasitas maka hanya bisa 2 bulan itu saja. Nah di Banjarbaru ya karena bisa kan, karena bisa maka akhirnya 1 semester. Nah, kedepannya apakah misalnya di Banjarmasin itu 1 semester? Itu pertama adalah tentu kita menunggu keputusan dari pimpinan satu, dan yang kedua adalah melihat apakah kapasitas asrama ini memenuhi saja kan? Atau misalnya kalau mahasiswa kita misalnya tidak banyak yang di Banjarmasin ya, dikerahkan ke Banjarbaru misalnya, itu bisa jadi 1 semester. Tapi itu semua kita menunggu arahan dari pimpinan. Ya. Oke, Pak. Jadi juga nih kan telah kita ketahui bersama juga bahwasanya untuk tujuannya itu untuk supaya mahasiswa ini tahu ilmu dan bagaimana mengamalkannya. Terus kalau di Ma'had Antasari juga atau asrama di UIN Antasari itu kan ada yang putri, ada yang putra. Nah, apakah di setiap asramanya itu programnya beda atau sama gitu? Ada program itu yang sama semua, ya, terutama program itu yang mengacu kepada kurikulum Ma'had. Misalnya semua mahasiswa itu mereka mendapatkan materi dasar keislaman. Terjadwal kan? Ya, terjadwal. Ada fikih, ada tauhid, ada akhlak atau tasawuf. Kemudian semua asrama baik Banjarmasin atau Banjarbaru itu mendapatkan materi tentang Islam dan wawasan kebangsaan. Nah, itu ya sama tuh. Kemudian semua mahasiswa baru yang di asrama itu baik Banjarmasin maupun Banjarbaru mendapatkan materi tentang pelatihan setting goal dan success story serta moderasi beragama. Semua itu sama. Ya, karena itu kurikulum kita itu di situ. Nah, adapun misalnya terkait tentang amaliyah keseharian misalnya kan ada burdahan, kemudian ada habsyian, pembacaan aqidatul awam gitu kan. Nah, itu biasanya masing-masing asrama itu diberikan kesempatan untuk berkreasi yang tidak disamakan. Itulah salah satu misalnya Ma'had itu mengakomodir. Jadi tidak melulu misalnya masing-masing asrama diwajibkan ini. Nah, jadi kawan-kawan dari Murabbi kemudian musyrik itu juga bisa berkreasi asal dia tidak mengurangi dari apa yang menjadi kewajiban masing-masing Ma'had itu, yang materi itu tadi. Nah, terus lagi di samping Murabbi dan musyrik, santri pun kami berikan ruang untuk berkreasi. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya diberi kesempatan untuk
berorganisasi Iya. di asrama, misalnya ada presiden mahasiswa. Iya, presiden mahasiswa. Nah, mereka itu kemudian kami berikan ruang gerak untuk memformat kegiatan apa yang ingin mereka laksanakan di Ma'had gitu kan. Iya. Jadi Ma'had itu dia terbuka saja, Iya. terbuka. Gitu. Tapi amaliyahnya itu, dia seragam. Seragam, misalnya ada tadarus Al-Qur'annya, kemudian sholat maghrib, kemudian isya dan subuh berjamaahnya sama, kemudian qiyamul lailnya juga sama gitu ya. Nah itu. Terus juga nih, saya kan merasa pas kemarin tuh asrama, dan di situ juga pasti tadi ada yang diberikan ruang untuk mahasiswanya, yaitu jadi organisasi presiden, ada presiden santrinya dan yang lain-lainnya. Nah, terus ini kan mungkin ada orang yang belum tahu dan mereka itu takut asrama itu nanti pandangan mereka kayak penjara atau terkurung. Itu gimana menurut Bapak? Ya, itu tergantung persepsi masing-masing ya. Nah, tapi ketika kita kuliah di PTKIN, konsekuensinya itu. Iya. Misalnya pian kada hendak kuliah di UIN Antasari misalnya. Aku ke Palangka saja. Iya. Ya dia tetap akan ketemu dengan Ma'had Al-Jami'ah. Atau misalnya aku mau ke mana? Mau ke Samarinda misalnya kan. Dia juga akan ketemu dengan Ma'had Al-Jami'ah. Misalnya aku mau ke UINSA Surabaya kan, Sunan Ampel kan, ketemu juga dengan Ma'had. Mau kemana lagi? Ke Jogja misalnya, atau misalnya ke Jakarta misalnya, ketemu juga. Jadi kecuali misalnya akan ke swasta misalnya kan, nah itu nggak ketemu. Tapi kalau dia PTKIN dia akan ketemu. Nah tinggal lagi bagaimana kita menyikapinya. Iya. Saya itu sering begini ya, Ma'had itu mencoba memberikan sesuatu yang suplemen rohani gitu. Iya. Kita ini sering bertindak tidak adil dengan kehidupan kita. Ketika misalnya kita sakit kepala gitu kan, yang akut, maka kemana kita pergi? Ke dokter kan? Nah, dokter. Kata dokter, kau perlu rawat inap selama 5 hari. Rela kita rawat inap selama 5 hari demi kesembuhan sakit kepala kita kan. Nah, kasih obat, disuntik, sakit segala macam kan banyak pantangan tuh. Iya. Nah, kita rela saja, sabar saja demi kesembuhan diri. Nah, padahal kehidupan kita itu tidak semuanya melulu tentang jasmani. Jasmani ini paling lama ya sekitar berapa? 60 tahun, 70 tahun lah kan jasmani. Tapi ada hal penting yang lebih lagi dibanding itu, yaitu rohani. Nah, sebagaimana jasmani ini dia perlu sehat, perlu gizi, rohani pun sama. Tanda-tanda misalnya rohani itu sakit adalah kecenderungannya itu ada pada keburukan. Itu tandanya rohani sakit. Karena rohani itu dia kecenderungan selalu kebaikan. Selalu kebaikan itu kecenderungan rohani. Misalnya ketika dia beribadah, dia bisa menikmati ibadah, gitu kan. Tapi ketika misalkan ibadah dia susah gitu ya, berarti ada masalah dengan rohaninya. Atau misalnya ketika dia mampu taat kepada orang tua, berarti rohaninya itu sehat. Iya. Yes. Tapi ketika dia durhaka kepada orang tua, itu rohaninya sakit meskipun jasmaninya itu kuat, tapi rohaninya sakit. Nah, kenapa terhadap penyakit rohani ini kita ini abai? Iya. Padahal konsekuensi akibat dari penyakit rohani yang dibiarkan itu akibatnya bukan cuma di dunia, tapi di akhirat gitu kan. Nah, terkadang harusnya kalau kita adil itu, kita mengerti tentang pentingnya kesehatan jasmani, kita juga harus mengerti dan paham tentang pentingnya kesehatan rohani. Rohani itu senang kepada kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, amanah, taat kepada orang tua, membahagiakan orang tua, kemudian menikmati ibadahnya, gitu kan? Itu kesehatan rohani. Nah, itulah yang dibiasakan di Ma'had. Bagaimana mahasiswa itu misalnya, yuk kita bersama-sama salat berjamaah, misalnya kan, yuk kita sama-sama misalnya tadarus Al-Quran, mempelajari bacaan. Karena alumni UIN, meskipun misalnya dia aku bukan dari prodi agama, aku dari prodi fisika misalnya. Ya. Ketika dia ber-KKN, tetap saja yang dilihat itu adalah
you alumni mana? Iya, You kan alumni UIN kan? Imami deh sholatnya. pasti dipercaya ya. Ya, kalau dia tak bisa mengimami sholat gimana? Iya. Tentu itu kemudian di samping dia mempermalukan dirinya sendiri sebagai alumni UIN, dia juga akan mempermalukan orang tua terlebih institusinya. Nah gitu. Tapi kalau misalkan dia sudah dapat pengalaman di Ma'had Al-Jamiah misalnya, ya memang idealnya kan nggak 2 bulan kan. Dapat pengalaman itu ketika dia misalnya bacaannya bagus, dia ke PD, PD menjadi imam misalnya kan. Kalau putrinya, apalagi putri itu keren. Ya. Saya itu selalu menekankan bahwa putri itu dia adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Iya. Ketika misalnya putri itu kuliah di UIN, maka satu yang dicamkan, apa yang akan dia ajarkan kepada anaknya kelak. Gitu kan? Iya, pasti. Kalau dia mengajarkan sifat-sifat yang tidak baik, kalau dia mengajarkan misalnya kemalasan, nah itu bukan guru yang baik gitu kan. Ya, kita pasti secara naluriah itu lebih senang kepada orang itu pintar ngaji. Coba kalau misalkan kita tanya kan, siapa misalkan jodoh yang paling Anda inginkan? Mesti jodoh yang diinginkan apa? Orangnya baik, gitu kan? Orangnya baik, soleh, soleha, rajin, ya Allah, ibadah, harus baca Quran, sugi, pemahaman, pengurihingan, nah pasti itu. Kita kadang hendak mendapatkan jodoh itu apa? Aku hendak dapat jodoh yang pangoler, gurinya malandau, kada bisa baca Quran, Kan bisa apa-apa. ada pemberian, pamalar, pasti kita mau. Iya. Kecenderungan kita tuh ingin sesuatu yang lebih baik. Nah, di mana itu yang jadi mengajarkan kepada kita tuh ya berusaha ke arah situ, gitu. Karena pada prinsipnya adalah kita nanti ditentukan kita sekarang. Maksudnya adalah kemudahan-kemudahan nanti itu bagaimana sekarang kita mengisinya. Ya, saya itu terkesan dengan peribahasa ini. Kalau kita setia kepada kebaikan, maka kebaikan akan setia kepada kita, gitu kan? Kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan setia kepada kita. Kalau kebaikan itu dia magnet yang mengundang kebaikan yang lain. Selalu datang. Baik saat ini, sekarang, dan akan datang. Itu kebaikan itu magnet, mengundang kebaikan. Sama dengan Tuhan, gitu kan? Tuhan itu maha sempurna, maha kaya, maha penyayang. Kalau kita setia dengan Tuhan, maka Tuhan akan setia dengan kita. Tuhan setia dengan kita apa? Ya kita dikayakan, kita dibahagiakan, gitu kan? Nah itu yang saya pahami misalkan dengan program-program Ma'had itu. Tapi tentu saja menjalani proses itu bukan sesuatu yang mudah, gitu ya. Perlu ketegaran, perlu kesabaran. Tapi ya buktinya kan kawan-kawan fine saja. Asalkan dijalani secara bersama-sama. Nah, terus juga nih untuk kan mungkin ada nanti yang mahasiswa baru yang ingin masuk dan mereka juga belum tahu nih untuk di asrama itu fasilitasnya apa aja yang didapat. Apakah kita harus bawa semua barang kayak lemari atau apa gitu? Bisa dikasih tahu. Oke. Di asrama itu kan ini kita dari Banjarbaru ya, Banjarmasin. Banjarmasin ini ada 3 asrama putri dan 1 asrama putra. Asrama putra itu idealnya adalah satu kamar itu dihuni 4 orang itu idealnya. Sudah disediakan dipan, kemudian kasur, bantal dan lemari. Nah, kemudian di putri itu satu kamar itu dihuni 3 orang. Sama juga sudah disediakan kasur, lemari, kemudian bantal gitu ya. Nah, mahasiswa itu cukup membawa alasnya, alasnya, kemudian gantungan baju, MCK. Tapi kalau misalkan kompor gas, terus kemudian tabung gasnya itu disediakan. Tapi kalau di Banjarbaru itu keren lagi, Banjarbaru itu keren ya. Karena kamar mandi dan WC-nya itu ada di masing-masing kamar. Memang di situ disediakan satu kamar itu 4 orang. Tapi nanti berdasarkan pengalaman-pengalaman kami ingin mendesain ulang misalnya, karena kalau diisi 4 orang itu terasa pengap gitu ya. Itu bisa diisi 3 atau 2 orang satu kamar. Ya, di Banjarbaru. Berarti di antara Banjarbaru sama Banjarmasin ada perbedaan juga. Iya, jelas ada perbedaan. Di sini bangunan lama gitu ya. Di sini bangunan baru gitu.
Terus juga nih ada satu pertanyaan mungkin dari kawan-kawan yang belum tahu juga nih, kan asrama itu atau mahat itu wajib nih dari PTKIN. Terus dan juga itu masuk ke Siakat. Nah, tapi nilai SKS. Nah, di situ apakah nilainya itu berpengaruh dengan nilai kuliah kita atau gimana nih? Oke, sama dengan UPB ya. Iya. Dia 0 SKS. Nah, konsekuensinya itu adalah ketika misalnya dia tidak lulus mahat atau tidak mengambil program asrama, mengambil tapi tidak lulus, nah maka itu konsekuensinya itu adalah dia tidak bisa mengambil beberapa mata kuliah yang dipersyaratkan ada di semester 3 dan 4. Oh iya. Gitu. Sama artinya kan apa namanya? Kalau dulu nggak bisa KKN, nggak bisa skripsi ya. Iya. Tapi kalau ya semester 3 dan 4 dia nggak bisa ngambil mata kuliah, otomatis kan juga nggak bisa. Iya. Nah, gitu, itu konsekuensinya. Tapi itu jangan apa namanya, jangan dikhawatir gitu kan, jangan khawatir. Karena program mahat itu misalnya ya yang penting diikuti dengan baik. Nah, kemudian apa namanya, sama-sama niat untuk apa perbaikan apa namanya diri gitu ya. Iya. Memang nuansa terpaksa itu ada, tapi kalau kita bisa memahami itu, maka perlahan-lahan kita akan bisa menikmatinya. Biasanya kawan-kawan yang masuk awalnya terpaksa itu ketika keluar itu apa ya, ada nuansa sedih gitu ya. Iya. Ada nuansa sedih, meskipun sedihnya ya dikit Iya. misalnya kan, tapi tetap ada. Tapi tetap ada. Bagaimanapun juga pengalaman hidup bersama-sama 2 bulan itu pasti ada apa namanya efeknya. Efeknya. Mungkin dia nanti akan bercerita kepada anak cucunya, wah cucuku, ayah dulu bahagia ketika di mahat diajarin ini misalnya. Banyak belajar Ya, juga. belajar ngaji segala macam. Kawan-kawan kalau sudah SPDI, SHI itu nggak bisa ngaji, kemudian ingin belajar ngaji itu, wah malunya bukan main. Malunya bukan main. Tapi mumpung di mahat kan, semua itu bisa dimaksimalkan. Mungkin itu saja aja untuk pembahasan kita seputar Mahat Al-Jamiah Universitas Banjarmasin, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.